Halo, malam ini kita akan coba memprogram mini PLC versi 2. Sebenarnya ini versi 1 ya. Karena versi yang kemarin itu gagal. Anggap aja ini versi 2 lah. Oke. Nah, kita akan coba install atau program mini PLC ini versi 2 ini. Oke, untuk hardware PLC ini itu memiliki 4 digital output, ada 4 buah relay yang terpasang, dan untuk microcontrolnya kita menggunakan Arduino Nano versi 3, dan untuk digital inputnya kita di sini memiliki 4 buah ya, dan 1 buah jalur komunikasi I2C, SDA dan SCL. Tapi saya rasa jalur ini tidak terlalu berfungsi dan ini cukup bahaya. Nanti saya akan perbaharui lagi. Dan di sini ada supply ya, 24 volt DC dan ground. Tampilannya seperti ini. Untuk relay ini saya ambil untuk normally opennya saja, normally close saya tidak gunakan, dan dilengkapi juga fuse dan dioda protection untuk reversible ya. Bila salah pemasangan positif dan negatifnya, maka secara otomatis PLC ini tidak akan rusak ya. Oke, untuk hardware ini dilengkapi LM25, dilengkapi buck converter ya, 2596. Oke. Jadi ini adalah shield buck converter step down DC to DC. Jadi dia akan menurunkan tegangan 30 sampai 30 ke 24. Jadi buck ini saya desain bila tegangannya lebih dari 30 atau 24. Ini sebenarnya untuk mencatu daya si Arduino ya, Arduino Nano-nya, dan microcontrol ini dengan coil rating 5 volt ya. Jadi buck converter ini untuk mensuplai si relay dan Arduino Nano-nya. Untuk inputnya sendiri saya buat menggunakan optocoupler ya. Jadi dengan menggunakan opto isolated ini agar si microcontrol aman ya bila terjadi tegangan lebih ya. Dan kekurangannya adalah microcontrol atau PLC ini tidak memiliki low pass filter pada supply-nya atau MI filter ya pada supply inputnya, dan low pass filter pada digital input. Tapi sudah saya coba dan hardware ini berjalan dengan baik. Untuk digital output pada relay sudah saya pasang juga dioda ya, dioda protection di sini untuk menghindari spike atau tegangan lebih bila si relay ini mati, dan tidak akan balik ke microcontrol ya. Jadi microcontrolnya masih aman ya. Oh iya, di sini bisa dihubungkan lagi ke relay eksternal, dan relay eksternal wajibkan juga menggunakan dioda ya. Kita paralel ya di pin plus minusnya pada relay eksternal ya. Jadi seperti ini saja. Nah, untuk memulainya ini kita akan hubungkan kabel USB ke PC. Di sini Oatsil Studio sudah saya buat program. Rencananya program ini saya buat untuk kemudi ya, maju mundur untuk kemudi kapal, atau putar kiri putar kanan lah istilahnya. Oke, dengan menggunakan potensio
untuk memberikan signal posisi maju dan memberikan signal posisi mundur. Untuk nilai set point sudah saya buat di 5 saja untuk uji cobanya, dan untuk mundur saya gunakan -5 untuk mengaktifasi relay mundur ya. Dan bila kurang dari 5 maka posisinya netral ya. Oke, programnya seperti ini. Saya coba matikan dahulu flashnya ya. Di sini saya sudah hubungkan mini PLC ke PC seperti ini. Di sini ada 2 buah trim pot. Nah, tapi saya menggunakan 1 trim pot saja untuk mengaktifasi relay maju dan mundurnya ya. Ya. Programnya seperti ini. Nah, kita menggunakan menu scaling pada program di Oddseal Studio ya. Untuk input data kita menggunakan analog 1. Jadi sebelum memulai itu kita masuk ke menu setting. Di sini ada menu setting. Oke. Karena hardware yang saya buat itu menggunakan PLC Shield versi 1 Nano. Jangan sampai salah ya. Karena bila salah konfigurasi pin-pin untuk I/O-nya nanti akan berantakan. Nah, di sini saya menggunakan PLC Shield versi Nano ya untuk mini PLC yang saya buat ini. Oke. Kemudian pilih comport. Nah, oke, terdetek di COM 4. Untuk baud rate di 57600. Untuk bootloader saya masih menggunakan yang lama. Untuk Modbus ini kita bisa buat sesuai yang kita inginkan. Kita rubah 1, 2 dan 3 seterusnya. Terserah kita mau untuk alamat Modbusnya. Jadi alamat hardware ini nanti sebagai Modbus lab ya, bukan master. Oke, untuk filternya di sini sudah saya buat. Karena kita hanya memiliki 4 I/O, berarti 4 input dan 4 output. Jadi yang sisanya tidak digunakan. Nah, alasan saya membuat yang sedikit ini karena untuk meminimalkan pengeluaran atau budget ya. Nah, untuk kedepannya nanti saya akan buat sampai 8 untuk inputnya dan 8 output. Oke, ini untuk filter anti bouncing ya dari Oddseal Studio. Ini wajib, bila tidak menggunakan ini nanti akan terjadi gangguan pada inputnya ya. Oke, cukup. Untuk scale untuk inputnya saya menggunakan A1 atau analog 1. Untuk minimumnya saya buat di 493 dan input mic maksimumnya 1023 karena Arduino itu 10 bit ya. Jadi untuk bilangan integernya 1023. Untuk scale minimumnya di 0 dan scaling maksimalnya di 100. Untuk hasil saya pakai integer 1 ya. Oke. Nah, untuk kontrolnya sendiri bila nilai A atau integer ini adalah hasil dari scaling bilangan 0 dari analog input tadi, karena Arduino 10 bit 0 sampai 1023 ini, maka di scaling atau dimulai dari 0 sampai 100. Maka untuk sumber A ini adalah dari hasil scaling ya. Nah, kemudian dia akan membandingkan jika A sama dengan B sama dengan 5, maka R1 akan menyala. Nah, R1 ini saya menggunakan output latch ya, berarti dia akan ngunci. Dan kemudian untuk kondisi matinya itu saya menggunakan unlatch
untuk R1. Bila A sama dengan B atau kurang atau A sama dengan B, maka unlatch, maka R1 akan padam. Dan untuk kontrol astern atau mundur itu sama. Untuk input data saya pakai A1, tapi di sini saya menggunakan minus ya, karena itu kebalikan untuk sisi kontrol mundur. Bila A sama dengan -5, maka R2 akan menyala, atau untuk kontrol mundur ya, atau astern. Dan yang kedua ini untuk kontrol unlatch-nya atau mati R2-nya. Bila A sama dengan B atau -3, maka R2 akan mati. Kontrol yang selanjutnya di sini adalah switch 1 atau input 1. Itu bila saya aktifasi, maka R1 atau R2 akan unlatch. Ya, dimana di sini adalah untuk sistem emergency stop ya. Bila terjadi gangguan atau apa pun itu pada mesin misalnya, maka kita akan aktifasi S1 ini atau input 1 di hardware ini nanti itu sebagai emergency, maka secara otomatis R1 atau maju atau mundur yang hidup itu akan mati atau padam. Dan untuk meresetnya kita pakai S2 atau memulihkan kembali. S2 bila teraktivasi maka unlatch ini akan padam. Jadi seperti ini saja kontrolnya. Oke, kita coba langsung untuk kirim ke PLC ya. Oke, PLC nya respon. Tunggu sampai upload berhasil. Oke, upload berhasil ya. Kita coba online. Kita coba online di sini. Kita lihat di sini. Nilai A1 itu saat ini 523. Untuk nolnya itu dimulai dari 493 ya. Jadi kondisi di sini terbaca 6 karena nilai integer I1 itu kondisinya 6 di sini, dan sementara set pointnya itu 5. Berarti A sama dengan B itu sudah melewati 5 ya. Berarti di sini karena kita pakai latch, jadi dia akan mengunci terus. Nah, bila potensio kita kurangi nilainya, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah nilai atau R1 ini akan padam. Kita coba, kita kurangi nilainya. Kita lihat di sini aja di Outsil Studio. Kita coba kurangi ya. Oke. Kalian bisa lihat di sini posisi A itu tidak A itu sama dengan B atau sama dengan 3, maka posisi unlatch ya. Jadi bila kita naikkan lagi, bila posisinya sudah mendekati 5, oke, dia akan bekerja. Kenapa saya buat nilainya lebih agak berbeda jauh berapa digit? Alasannya adalah agar R1 ini tidak menyala istilahnya menyala floating ya, menyala terus menerus gitu. Jadi kita harus kasih spasi nilai, jangan terlalu dekat. Misalnya kita setting di sini 5, terus matinya 4, itu akan menyebabkan relay akan terjadi floating ya, mati hidup gitu. Jadi kita harus bedakan, atau kita kasih space itu di 3 untuk unlatch-nya. Jadi seperti itu programnya. Nah, untuk mundurnya sendiri itu kebalikan ya, minus ya di sini. Ini minus. Posisinya ini -5.
bila kita rubah potensionya, maka R2 nanti akan menyala bila sama dengan 5. Oke, kita lihat di sini. Sumber A untuk Aston atau mundur itu masih sama dengan 3. Terus 3 plus berarti ya. Kita kan ini minus ya. Kita coba minus. Oke, posisi sama dengan 5 ya. Secara otomatis R2 akan menyala di sini. Ya. R2 sudah menyala. Itu artinya nilainya sudah tercapai. Oke, bila kita kurangi pada potensionya, maka R2 akan padam. Oke, seperti itu. Jadi si relay tidak terjadi floating ya, atau hidup mati secara singkat. Itu tujuannya. Jadi saya kasih spacing. Jadi fungsi kontrol by potensio itu bekerja dengan normal ya, tidak ada kendala. Jadi cukup simpel untuk memprogram mini PLC yang saya buat ini, yang di program menggunakan Auxil Studio. Jadi Auxil Studio cukup bagus, bisa diaplikasikan ke industri. Tapi ini sebenarnya harus dengan uji coba ya, yang cukup lama. Kita harus mencari errornya di mana, istilahnya trial and error lah gitu. Kita akan coba terus update modul ini agar menjadi modul yang lebih baik lagi. Oke, sekian itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan komen. Bila ada pertanyaan silahkan di komen ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.